Wirausaha adalah hasil belajar yang berarti bahwa meskipun bakat sejak lahir berperan dalam menumbuhkan jiwa dan semangat wirausaha, namun proses pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan motivasi melalui proses pembelajaran. Kreativitas yang didorong dan dididik, serta dibimbing sejak dini oleh orang tua dan guru akan menjadi bekal produktivitas dan kemandirian anak ketika dewasa kelak. Anak yang mengenal pendidikan wirausaha sejak dini akan tumbuh menjadi pribadi kreatif dan memiliki jiwa wirausaha. Berwirausaha dunia orang dewasa tentunya berbeda dengan dunia wirausaha anak-anak, apalagi yang diterapkan di sekolah. Anak-anak cenderung tidak bisa melaksanakan kegiatan wirausaha sendirian, melainkan masih perlu bimbingan dan pendampingan oleh orang tua maupun tenaga pendidik. Pada saat ini, banyak lembaga PAUD, baik negeri maupun swasta, berlomba-lomba untuk mengembangkan kreativitas serta keunggulan masing-masing lembaga dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan atau edupreneurship yang menjadi bagian dari kurikulumnya. Berwirausaha dunia orang dewasa tentunya berbeda dengan dunia wirausaha anak-anak, apalagi yang diterapkan di sekolah. Anak-anak cenderung tidak bisa melaksanakan kegiatan wirausaha sendirian, melainkan masih perlu bimbingan dan pendampingan oleh orang tua maupun tenaga pendidik. Pendidikan kewirausahaan pada anak usia dini tidak berarti terbatas mengajarkan anak untuk mencari uang dan berdagang saja. Lebih dari itu, bertujuan untuk menumbuhkan karakter keberanian, kemandirian, keterampilan, dan kreativitas. Sehingga anak didik memiliki kecakapan hidup atau life skill dalam berinteraksi dan memecahkan masalah yang ada di lingkungan sosialnya. Salah satu kegiatan untuk mengenalkan edupreneurship di TK berbasis pembelajaran adalah dengan mengadakan kunjungan ke pasar yang ada di sekitar sekolah TK Dharma Wanita Gereh 1. Dalam kegiatan kunjung pasar, anak bisa mengamati proses jual beli dan anak juga belajar menjadi pembeli, bagaimana tata tertib jual beli dan mampu mengkondisikan bagaimana membelanjakan jumlah uang yang sudah dibawa. Pada saat ini, banyak lembaga PAUD baik negeri maupun swasta berlomba-lomba untuk mengembangkan kreativitas serta keunggulan masing-masing lembaga dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan yang menjadi bagian dari kurikulumnya. Kebanyakan lembaga lain memasukkan kegiatan kewirausahaan mungkin hanya melalui kegiatan seperti kunjung pasar dan bazar pada umumnya. Namun yang menjadi novelty atau kebaruan dari TK Dharma Wanita Gereh 1 adalah mengenalkan kewirausahaan tidak hanya melalui visit market saja, namun juga dengan melakukan kegiatan bazar dikolaborasikan dengan kegiatan berbagi yang peneliti sebut dengan kegiatan Jumat Kliwon Berkah. Sesuai dengan namanya, kegiatan ini kami lakukan setiap hari Jumat Kliwon dengan rentang waktu setiap 35 hari sekali, sesuai dengan hari dalam pasaran Jawa. Kami memilih hari Jumat Kliwon berdasarkan thinking by asset, di mana lokasi TK Dharma Wanita Gereh 1 terletak di pinggir jalan besar dan merupakan jalan utama bagi para pedagang dari arah selatan menuju Pasar Kliwon yang ada di Pasar Tepas, Kecamatan Geneng. Jika lembaga lain hanya melakukan kegiatan bazar atau kegiatan jual beli saja, maka inovasi dan novelty di TK Dharma Wanita Gereh 1 adalah mengkombinasikannya dengan kegiatan Jumat Berkah Berbagi, yang mana kegiatan berbagi ini dilakukan dan diisi oleh anak-anak TK Dharma Wanita Gereh 1. Latar belakang dari kegiatan ini sebenarnya karena fenomena Jumat Berkah Berbagi yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam kategori ekonomi berada, namun ada beberapa warga yang mengusulkan sebenarnya sangat ingin berbagi, namun tidak bisa memberi dalam jumlah banyak seperti orang-orang dalam kategori ekonomi berada lainnya.
Dan masjid besar di lingkungan kami pun juga belum menyediakan stand Jumat berkah. Jadi dengan latar belakang itulah sekolah kami menyediakan stand umum bagi siapa saja yang ingin berbagi dan bisa dititipkan di stand sekolah yang kami sediakan di depan gerbang sekolah atau pinggir jalan raya yang kami kombinasikan dengan kegiatan bazar agar menarik animo warga. Tantangan dalam kegiatan ini kami temui, di mana stand berbagi kurang banyak karena hanya diisi oleh anak-anak dan guru TK Dharma Wanita Gres 1 saja yang hanya 25 anak dengan membawa 2-3 bungkus makanan atau sembako atau hasil panen dan hanya dari 3 guru saja. Langkah yang peneliti lakukan untuk mengoptimalkan kegiatan Jumat Keluhan Berkah adalah dengan menjalin kerjasama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Ngerih 3, dengan Bajul Ijo Seluler selaku wirausaha sekitar sekolah, dengan Mantolaras Production selaku seniman desa, dan dengan relawan Pendowo Limo yang kita wujudkan dalam kegiatan Jumat Keluhan Berkah edisi Puasa Ramadan. Dan berikut refleksi dari kegiatan kami di bulan puasa kemarin. Jika kita yakin bisa melakukannya, maka kita akan menemukan cara. Namun saat kita ingin menyerah, maka kita hanya akan mencari alasan. Di luar sana, banyak orang yang lebih rupawan, lebih pintar, lebih cerdas, bahkan lebih sukses. Namun, jadikan semua itu sebagai motivasi diri tanpa perlu mengintimidasi. Karena hidup cuma sekali, maka mari kita fokus bahagiakan diri dengan cara yang kita yakini. Seorang pemberani bukanlah orang yang tidak pernah merasa takut sama sekali. Namun, seorang pemberani adalah mereka yang dapat mengalahkan rasa takut dalam diri. Jangan pernah meragukan diri sendiri. Dan sesekali, mari meminimalisir rasa iri. Perasaan ketidaksukaanmu dengan pencapaian orang lain hanya akan membuatmu selalu di titik nol yang tak akan pernah ada harapan untuk bergerak mengejar. Kita tidak bisa bergerak ke depan karena kita selalu melihat pencapaian orang lain. Dan kita tidak akan pernah melihat apa yang sudah kita capai untuk diri kita sendiri. Mulailah berani mengambil langkah, meski langkah kita dinilai salah. Apapun bahaya dari tindakan yang kita ambil, bahaya dari tidak bertindak akan jauh lebih besar. Maka beranilah. Dan jika langkahmu menemukan kegagalan, jangan kecewa. Kegagalan itu ibarat hujan, dan keberhasilan ibarat matahari. Kita memerlukan keduanya untuk bisa melihat pelangi. Karena kehidupan adalah sebuah keseimbangan. Siang malam, susah senang, sukses gagal, menang kalah, ataupun kaya dan miskin.